بنية القبول وتمام كل سول ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، بأن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة، ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب، وإلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي، وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari sama-sama seperti biasa kita niatkan mudzakirah pada hari ini, yaitu niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadah wal-dhikra wat-tadhkira lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radiyallahu anhu wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Qala asy-syekh as-sayyid Ahmad Marzuqi fi natmi aqidatil awami Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaimanut Taba' Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'gaya. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan selalu dan selalu puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah ta'ala itu kalau kita pas dapat hidayah mengingatakan nikmat Allah ta'ala, lalu termenung terdiam, banyaknya lah nikmatnya. Akan tetapi di balik itu kita pun merasa bahwasanya kurangnya lah aku. Allah Ta'ala luar biasanya memberi nikmat, akunya nang liwar kada tahu kesah, kada tahu seakan-akan atau memang terlihat kada peduli. Karena nikmatnya Allah Ta'ala ini bilang hendak tiap detik
Contohnya napas. Napas ini karena sudah kerancakan, akhirnya napas ini dianggap seperti hal yang biasa. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala mengingatkan, dapatnya hidung sangak, dapatnya flu batuk, dapatnya pilek. Ya Allah, begarak, baduduk salah, ngalih behinak. Besandar salah, ngalih behinak. Pas bawa berabah tanyaman, alhamdulillah jar. Mencari pulang ke tempat yang terbuka. Artinya supaya sirkulasi udara itu nyaman masuk keluarnya. Lalu terasa alhamdulillah. Artinya segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana selalu dan selalu memberi nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, yang mana iman dan Islam ini merupakan tiket kita untuk menyambung kisah kesuksesan kita kena di negeri akhirat. Kalau kada tiket iman lawan Islam ini dapat dipastikan sudah seandainya juga Allah nyamanakan di dunia, sukses di dunia, dapat dipastikan di negeri akhirat pacang gagal, pacangan bangkrut. Kenapa? Hendak masuk ke surga. Tiket mana? Tiketnya napa? Mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata kada bisik, maka dapat dipastikan jadi orang yang gagal di negeri akhirat. Meskipun di dunia sukses. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak jemu-jemunya memikirkan kita. Tidak jenuh-jenuhnya memikirkan ummati. Yang mana sifat Rasulullah ini seperti kana khuluquhul Quran. Quran siapa yang bepandir? Allah Ta'ala. Berarti akhlak Allah Ta'ala termaktub dalam Al-Quran. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman, bersifat Ar-Rahim, Nabi pun bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi tentu ada beda antara zat wajibal wujud dengan seorang hamba. Artinya Rasulullah ini tidak jenuh-jenuhnya memikirkan kayapalah marasnya umatku, kayapa umatku. Dibalik itu kitanya pulang maka rancak kada ingatnya tuh napa? Ketika menggawi sesuatu itu padahal ada aja gawian sunnahnya, cuman kita koler. Bahasanya ketika kita baudu aja, baudu kadang-kadang kita tegeretek hati nih, bakal kumur kah kada, istinsyak kah kada, babasuh tangan dulu kah kada. Tapi tapi ada juga ngarannya hidayah itu datang lawan hati kita, lalu ini gawian Rasulullah gawian Rasulullah paling kada secuil seicrit ini barang kawa bepadah lawan Rasulullah. Ya Allah, siapa nang gawi sunnahku? Ulun ya Allah, ulun ya Rasulullah. Napa nang nyawa gawi? Mana apa nang ikam gawi napa nang engkau kerjakan wahai umatku? Ada pang Rasulullah seicrit saja gawiannya, amun baudu bakal kumur, amun baudu basuh tangan. Itu barang nang menjadi modal kita, meskipun modalnya seapa ada. Bahasa kita kalau hendak menukari surga, tapi nang ngarannya Allah Ta'ala tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahkan gawian nang sekecil itu ada potensi kita masuk surga. Jadi salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau, mudahan termasuk kita.
sampai kelak hari kiamat dimasukkan, dikumpulkan di dalam surga Firdaus bighairi hisab. Amin, doanya barang dulu. Artinya kita kada tahu nih lah kita nih kayak apa kena-kenanya nah. Habis ini aja nah jam 5 nih apa gawian baik kah kada tahu lagi. Tapi kita berdoa, ya Allah, masukkan kami dalam pengikut baginda Nabi, dimasukkan berkumpul dengan para anbiya, dengan para aulia dan para salihin. Baik hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mujakarah kita terkait tentang adadul anbiya war rusul. Masih membahas tentang jumlah bilangan nabi dan rasul. Kenapa kita perlu tahu? Karena di balik kisah-kisah mereka dapat kita ambil iktibar. Nang ianya kayak kita membaca manakib juga nih. Jadi nang kita mujakarahkan ini ya kayak membaca manakib juga, membaca sejarah tentang orang-orang soleh. Kayak apa kehidupannya, kayak apa sedang mempraktekkan, misalnya dihadapkan oleh sebuah masalah, oh kayak ini, lalu ulama mendetailkan sifat sabar kayak apa, oh sifat sabar terbagi menjadi berapa, sifat sabar yang diperintahkan kayak apa, atau batasan sifat sabar adakah. Lalu ulama mendetail, merinci daripada sifat-sifat para anbiya itu supaya kawa diteladani. Begitu juga para ulama pun bukan terkadang lagi di kitab-kitab itu membacakan manakib iblis, biografi iblis. Kenapa? Karena dalam biografi iblis itu ada sesuatu yang dapat kita ambil pelajaran. Bahasa kitanya, segala sesuatu yang ada di alam ini sebujurnya la'allakum tatafakkarun, supaya kalian itu berpikir, oh iblis ka itu leh, oh iblis menggawi ini dampaknya ka ini, oh nabi-nabi menggawi ini dampaknya ka ini. Balasan daripada perbuatan baik juga hasilnya. Balasan dari perbuatan jahat juga dampaknya. Nah dari situ kita bisa mengambil pelajaran daripada manakib, daripada sejarah-sejarah orang-orang soleh, atau sejarah bahkan cerita Raja Namrud ada juga kisahnya, cerita iblis ada kisahnya, cerita Qarun ada juga kisahnya, cerita Fir'aun ada juga manakibnya. Tapi ada dua sisi yang dapat kita ambil. Amun kisah orang soleh itu kita ambil supaya dapat kita teladani. Amun kisah iblis, kisah Raja Namrud, kisah Qarun itu kita ambil pelajaran supaya kita kada tegawi. Lalu dalam kitab tasawuf itu terkadang aku belajar dari iblis jar. Guru ikam iblis kah? Maksudnya itu belajar dari iblis. Iblis itu nagawiannya kah itu ternyata dilaknat oleh Allah. Maka aku menjauh daripada gawian iblis sakawa-kawanya. Dan semoga sesuai apa nang kukahandaki, sesuai lawan takdir Allah, dan Allah Ta'ala mudahkan aku kawa menjauhi daripada gawian-gawian nang disuruh oleh iblis. Jadi insya Allah hari ini kita akan membahas tentang seorang nabi yang bernama Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam, kalau kita melihat kepada nasab daripada Nabi Ilyas itu bin Yasin, bin Fanhas, bin Aizar, bin Harun alaihissalam. Jadi keturunan daripada Nabi Harun alaihissalam. Alhamdulillah telah, artinya DNA-nya memang bagus juga. Makanya oleh karena itu fadfar bidatid din,
Rasulullah melajari lihati agamanya. Cuman Rasulullah kada menampik juga, silahkan cari yang bungas, silahkan cari yang sugih, silahkan cari yang nasabnya bagus, cuma jangan ketinggalan agamanya. Jangan ketinggalan agamanya. Jadi Rasulullah itu melajari kita sesuai dengan tabiat kita juga. Siapa nang kada katuju lawan binian bungas? Siapa nang kada katuju misalnya mencari bini nang nasabnya bagus? Siapa nang kada katuju mencari bini misalnya keturunan orang sugih? Akan tetapi jangan lupa kata baginda Nabi, fadfar bidatid din, nang ada agamanya. Kalau kada ada agamanya, kena sesuatu nang bagus itu malah menjadi ujian bagi dirinya sendiri. Mauliduhu, sidin dilahirakan biladus Syam, di negeri Syam, Syria. Qaumuhu, jadi sidin itu diutus kepada kaum, kepada masyarakat apa? Ursila ila ahli Ba'la Bakka, Garbiya Dimishqa, wa kanu ya'buduna sanaman yusamma Ba'lan. Jadi Nabi Ilyas itu diutus ke kota atau kepada penduduk kota Ba'la Bakka. Asalnya nama kota itu Bakka. Lalu karena penduduk di kota tersebut, di daerah tersebut menyembah berhala patung yang bernama Baal. Nama patungnya dinamai dengan ngaran Baal. Kalau dalam bahasa Yaman, Baal itu diartikan dengan Tuhan. Wa kanu ya'buduna sanaman. Mereka itu menyembah menyembah patung. Jadi mulai baharian sudah menyembah macam-macam. Jadi kada aneh siapa juga. Jadi kita disuruh untuk la'allakum tatafakkarun, berpikir. Da'watuhu, da'a qaumahu ila ibadatillahi wahdah. Nabi Ilyas mengajak kaum sidin untuk menyembah Allah Ta'ala semata-mata. Artinya mengesahkan Allah Ta'ala aja nang dijadikan Tuhan, nang dijadikan tujuan untuk beribadah. Watarka ibadatil asnam, dan meninggalkan menyembah patung, menyembah berhala. Qala ta'ala, jadi Allah Ta'ala pun menceritakan tentang manaqib Nabi Ilyas dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ayat suratus Shaffat ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atad'una ba'lan wa tadruna ahsanal khaliqin. Apakah kalian menyembah berhala yang kalian namakan dengan Baal? Baal itu berhala yang terbuat dari emas. Wa tadruna ahsanal khaliqin, dan kalian meninggalkan Allah sebaik-baik pencipta, Zat yang maha pencipta. Sudah dipadahkan oleh Nabi Ilyas seperti itu. Apa tanggapan dari kaumnya? Padahal kalau kita telisik Nabi Ilyas ini, kalau dari rentetan sejarah itu diutus melanjutkan syariat Nabi Musa. Kita sudah tahu bahwasanya Nabi Musa itu memimpin Bani Israel untuk beribadah kepada Allah, yang mana dalam suratul Baqarah dijelaskan sudah berbagai macam kejadian sudah dipadahkan lawan Bani Israel. Artinya ketika di Bukit Tih dapat al-mannu was-salwa, makanan dari langit, dari surga dapat. Terus kawa melewati lautan, terbelahnya lautan, melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Artinya nih,
pedatuan kita inilah menyaksikan dengan benar, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwasanya bangsa Bani Israel ini banyak sudah diperlihatkan mukjizat-mukjizat para anbiya. Bahkan banyak para anbiya itu diutus dari kalangan Bani Israel. Yang mana tentunya setiap nabi itu punya mukjizat. Tapi nangarannya hidayah ada datang. Makanya kita dianjurkan untuk selalu mengharap kepada Allah. Jangan sampai hidayah ini diambil. Ini hidayah dapat sudah. Artinya dapat apa? Kawa menggawi mudah, menggawi hal-hal yang bagus. Ya Allah, jangan cabut, jangan ambil hidayah nang pian beriakan kepada ulun. Makanya ulama-ulama berdoa supaya istiqomah, panutup ketika bulik ke hadrat Allah Ta'ala itu bulik dengan mengucapkan syahadat. Atau bulik kena itu, buliknya itu menghadap kepada Allah dengan rahmatnya. Artinya dapat rahmat ketika bulik. Jangan ketika bulik berdasarkan kisah-kisah di kitab juga. Orangnya alim, orangnya mustajabud dakwah, pengabulan doanya tah. Kan di antara syarat orang pengabulan doa itu orangnya bersih. Artinya kada banyak dosa. Amun kada banyak dosa berarti orang ini termasuk orang soleh. Orang soleh aja tuh kawat terbalik 180 derajat. Asalnya bagus, lalu sepeninggalnya buliknya itu malah mendapatkan laknat. Apalagi kita nih, bahasa kitanya adalah maginnya lebih pantas untuk banyak-banyak berdoa supaya husnul khatimah, supaya istiqomah. Maka bujur aja di kitab-kitab tasawuf tuh kita kada kawah hendak bahasa sombong. Nih alhamdulillah dirajinakan Allah Ta'ala ke pengajian. Alhamdulillah diparakakan lawan orang-orang soleh. Alhamdulillah waktu itu diluangkan oleh Allah Ta'ala. Kada banyak kayak kesibukan, tapi kau aja menyisihkan waktu hendak tulak ke pengajian, hendak berkumpul lawan orang membaca wiritan. Kada kawa sombong. Kenapa? Karena kita melihat aja sekitar. Kadang-kadang itu bahari itu Pak Haji itu rajin bener jar ke masjid. Wah ini kan bakoler, kenapakah? Nah kada tahu kita kenapa. Artinya perubahan itu bisa saja terjadi. Bahari orang itu nak ketujuh bener di jalan, ketujuh dia di pinggir jalan setiap sore jar. Parak-parak maghrib tuh nak ketujuh bener dudukan di situ nongkrong ya. Wah ini alhamdulillah jar. Tabalik jukung artinya. Wah ini berajin kamnya nyaman palihat. Katujuh inya ke masjid, katujuh inya beribadah. Nah kada tahu kita, kada kau bersombong pas saja ta Allah Ta'ala madahkan supaya kita jangan bersombong sombong kita bulikakan misalnya gawian yang baik alhamdulillah dengan kudrat iradat Allah. Itulah yang namanya hidayah. Falam yastajibu lahu kada mahakuni nih. Artinya belum dapat hidayah. Kada mau dapat hidayah. Bal ajma'u ala qatlih. Bahkan mereka sepakat ala qatlih untuk membunuh Nabi Ilyas. Jadi mulai baharian nabi-nabi, rasul-rasul itu dapat ancaman hendak dibunuh. Fa kharaja ila makanin, lalu keluarlah Nabi Ilyas ke suatu tempat la ya'lamuhu illallahu. Kada ada nang tahunya kecuali Allah Ta'ala aja sorangan. Wa qad dzakarat Tabari fi tarikhihi. Dan Imam At-Tabari menjelaskan dalam kitab Tarikh Sidin, annahu da'a ala qaumihi fahabasallahu al-matara 3 sinina. Bahwasanya Nabi Ilyas mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah.
Akan tetapi kaumnya menolak, kadahapun beriman. Fahabasallahul matar, lalu sudah doko bihi dar'an, artinya kelihatan memang tidak ada celah lagi bahwasanya mereka pacangan beriman. Ini diantara bahwa kita ini ummatun marhumatun, umat yang disayangi oleh Allah Ta'ala nih. Kalau nabi-nabi bahari, kalau sudah habis kisahnya nih, kada ada lagi celah pacangan beriman, lalu Allah Ta'ala menurunkan murka, menurunkan azab. Fahabasallahul matar, lalu Allah Ta'ala tahan air hujan supaya kada turun. Ini iqabnya, adabnya yang diturunkan kepada kaum Nabi Ilyas yang kada mau beriman. Salasa sinina, 3 tahun kada sing hujanan. Hatta ajahadahum dzalika, sehingga mereka kesusahan, payah. 3 tahun kada hujan. Faqala Ilyas, lalu Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, idza taraktum ibadatal asnam da'autullaha ayyufarrija ankum. Apabila kalian meninggalkan beribadah kepada patung, aku berdoa kepada Allah untuk melapangkan, memberi kelapangan untuk kalian. Artinya inilah menurunkan hujan gasan kalian, ayyufarrija ankum. Fafa'alu, lalu mereka hakun. Ini model-model kalau kita ambil dari segi tarbiyah, ilmu pendidikan telah. Terkadang ketika kita misalnya menghadapi kekanakan nih, melajari kekanakan, dapat diambil dari psikologi pendidikan. Artinya Allah Ta'ala itu ketika muamalah dengan hambanya bisa dengan 2 sifat, sifat jamal, sifat jalal. Sifat jamal, sifat jalal. Sifat jamal itu diberi kehendaknya, atau apa yang dikehendakinya, oke kita mengalah, artinya beri iha. Diberi semacam apabila kita hendak melajarinya, diberi sesuatu semacam jaza, semacam imbalan. Hendak melatih, nih bahasa kitanya, hendak melatih. Atau dengan lemah lembut lah melajarinya. Ayolah kasih pintar puasa, ayolah kasih sembahyang. Sifat jamal. Sudah dipadahkan oleh Nabi Ilyas, ayolah kasih beriman kepada Allah. Kada apa-apa, masih santai. Artinya dengan lemah lembut pertama dulu nih. Cuma nangarannya sudah ada sifat jamal dipraktekkan, kada mau jua lalu sifat jalal dipakai. Ayo. Artinya, iqab turun, amun kada dianu dulu istilahnya tuh diberi konsekuensi gawiannya itu gawiannya itu kada bagus konsekuensinya, inya rasai seorang kayak apa rasanya pas sudah merasa konsekuensinya, merasa akibat yang digawinya, hanyar hakun baubah. Sama seperti di sini umat Nabi Ilyas diberi iqab dulu, diberi sanksi dulu, hanyar hakun baubah. Akhirnya apa? Fafa'alu hakun ibadah, beriman kepada Allah. Fayassarallahu alaihim, lalu Allah Ta'ala mudahkan kepada mereka. Wa anzalal matara, lalu Allah Ta'ala turunkan hujan. Akan tetapi ba'da dzalika kafaru, lalu babulik pulang. Ini model kadang-kadang kita bisa aja merasa nih lah, terkadang Allah Ta'ala uji kita itu dengan gawian, yang gawian itu kita tuh kada hendak cuman tegawi, dan tegawinya itu ternyata tak ulang-ulang. Bahasanya telah hari ini bakar ramput misal, menyesal lah, astagfirullah, takaramput. Takaramput atau tegawi sesuatu nang Allah Ta'ala kada katuju. Misalnya hari ini si anu menggibah, astagfirullah, tagibah orang akulah aja. Tagibah orang, takaramputi orang.
Menyesal lah sudah, tapi seminggu yang akan datang tagawi pulang, tagibah pulang, menyesal pulang. Karena nang minggu akan datang tagibah pulang. Padahal hati ini kada hendak, cuma potensi ada terus. Sama seperti kaum Nabi Ilyas nih. Hari ini beriman, alhamdulillah, tuh gen habis ditagur juga. Bahasa kitanya dapat sanksi dulu, hanyar mau beriman. Pas sudah nyamanannya lapang, kada ingat pulang, pindah pulang, menyembah patung pulang. Jadi semoga kita tidak menjadi kaum yang seperti ini. Artinya kaum nang satu mat menyesal bebulik pulang, menyesal pulang, bertaubat pulang, menyesal pulang. Makanya disitulah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, istiqomahkan dalam kebaikan, istiqomahkan dalam kebaikan, istiqomahkan dalam kebaikan. Kenapa? Karena mencari istiqomah ini yang dikatakan ulama, al istiqomah khairun min alfi karamah. Karena ngalih benar, mencari istiqomah ini ngalih, kecuali nang Allah Ta'ala mudahkan. Kecuali nang Allah Ta'ala mudahkan untuk kawa istiqomah. Istiqomah juga nih misalnya gawian bagus, gawian taat, lihati pang tereng-tereng pang hati. Adakah muncul ujub? Nah, aja aku nih orang soleh jar. Kenapa istiqomah aku aja menggawi ini? Istiqomah aja aku ke pengajian. Langsung muncul ujub, bangga lawan diri. Lalu pulang timbul misalnya takabur. Nya tipis-tipis ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala juga menggeretekakan. Nang hambaku. Takabur ikam takabur. Nah, maksudnya apa? Kada terasa sekalinya membandingkan diri lawan orang lain. Nah, hajar tasoleh aku pada nang si A itu nah. Tasoleh aku pada si A. Atau bisa juga pas muncul kada diniatakan timbul hendak minta lihat. Nah, alhamdulillah jar aku dipandang orang sakampungan, bagus penampilan, bagus akhlak, bagus gawian. Tak seret-seret tuh dalam hati. Kadang-kadang kita kada berniat, kada mana sekalinya ada di hati. Maka nang itu juga nang menggugurakan amal pahala gawian baik. Makanya Imam Ghazali kada sedikit menjelaskan tentang penyakit hati beserta obat-obatnya. 4 jilid 5 jilid ya membahas tentang masalah tasawuf. Ada yang 4 jilid membahas tentang penyakit hati dan obat-obatnya. Artinya Sidin ini model kayak dokter juga, tapi dokternya dokter masalah hati. Jadi semoga kita bukan termasuk hamba-hamba nang diberi jalal dulu hanya rahakon baobah. Artinya ya Allah istiqomahkan kada perlu pian menurunkan bala dulu. Kada perlu pian menegur ulun lawan keras dulu. Artinya teguran ini dengan teguran keras tak. Sutil-sutil dikit, sentil-sentil dikit ya Allah. Mudahkan hati kami kawa baobah. Wa anzalal matara dan Allah Ta'ala menurunkan hujan. Dan mereka itu kembali kepada menyembah patung. Wafatuhu dan Nabi Ilyas itu wafat kanat ba'da Sulaiman. Jadi Nabi Ilyas itu diwafatkan atau meninggal setelah zaman Nabi Sulaiman. Wa qabla Zakaria dan sebelum Nabi Zakaria. Eranya adalah era masa kenabian Nabi Sulaiman, setelah masa kenabian Nabi Sulaiman, dan sebelum masa kenabian Nabi Zakaria. Wa yuqalu dan ada yang mengatakan kubur Sidin itu di Libanon. Di Libanon.
Tapi dalam Hasyiatus Shawi dijelaskan bahwasanya Nabi Ilyas, ini pendapat ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Ilyas ada 4 nabi yang Allah Ta'ala itu kada wafatakan, artinya kada meninggal. 2 tetap berada di bumi, 2 berada di langit. Kalau yang berada di langit, 2 yang berada di langit seperti yang sudah kita ketahui Nabi Idris. Kalau kada salah di langit keempat. Satunya lagi Nabi Isa yang mana nanti akan turun di akhir zaman para kiamat. Adapun 2 yang Allah Ta'ala panjangkan umur sidin sampai nanti yurfa'ul Quran, Al-Quran itu diangkat oleh Allah Ta'ala, berarti parak benar sudah lawan kiamat. Yaitu 2 orang nabi, yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Yang mana dalam Hasyiatus Shawi dijelaskan bahwasanya Nabi Ilyas itu muwakkalun bil fayafi wal qifar, wal Khidir muwakkalun bil bihar. Nabi Ilyas itu ditugaskan untuk menjaga daratan. Fayafi itu padang Sahara, wal qifar itu tanah tandus, wal Khidir muwakkalun bil bihar. Muwakkalun bil bihar artinya ditugaskan menjaga lautan. Jadi ada 4 nabi yang masih Allah Ta'ala panjangkan kada meninggal sampai wahinian. Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Hal ini diperkuat oleh ada sebuah riwayat hadis yang terdapat dalam Hasyiatus Shawi daripada Sayyiduna Anas radhiyallahu an, qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza kunna 'inda fajjin naqah, sampai kami berada di suatu tempat di suatu lembah, fasami'tu sautan yaqul, lalu kami mendengar, aku mendengar, ujar Sayyiduna Anas nih, suara, Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin al-marhumati al-maghfuri laha al-mustajabi laha. Ya Allah, jadikanlah aku, ada suara nih lah, tapi suaranya nih di mana orangnya kada tahu masih. Jadikanlah aku termasuk umatnya Nabi Muhammad, umat yang disayangi, umat yang diampuni, diberi keampunan, umat yang mustajabud dakwah. Artinya nih dapat legalitas, dapat pengakuan oleh Nabi Ilyas. Nah, umat Nabi Muhammad itu top, ujar Nabi Ilyas nih. Kenapa? Bahkan sidin aja berdoa supaya jadikan aku termasuk umatnya Nabi Muhammad, dan semoga kita diberi kenikmatan merasakan nikmatnya jadi umat nang bengaran nabinya itu Nabi Muhammad yang disayangi. Kenapa yuk? Karena kadang-kadang ya tadi karancakan tadi Bang, karancakan mendengar kita nih umat Nabi Muhammad, karancakan di telinga sudah, cuman belum dirasakan Allah Ta'ala lagi. Nikmatnya itu nang mana aja, belum dirasakan. Tapi kena suatu waktu ada aja tuh, oh ini kah nikmatnya jadi umat Rasulullah aja, umat Rasulullah. Lalu berkata baginda Nabi, ya Anas, unzur ma hada saut, cari ipang suara ini berasal dari mana. Fadakhaltul jabal, lalu aku masuk ke mendatangi sebuah gunung. Fa idza rajulun alaihi thiyabun bid, lalu di gunung tersebut ada seorang laki-laki yang berpakaian putih. Abyadur ra'si wal lihyah, rambut sidin, jenggot sidin putih. Tuluhu aktsar min 300 dira'in,
panjang tinggi inilah panjang tinggi badan sidin 300 hasta. 1 hasta itu sejengkal orang dari siku sampai ujung jari tangan. 300 hasta. Falamma ra'ani, manakala melihat Sayyiduna Anas, laki-laki tadi melihat Sayyiduna Anas, anta sahibu Rasulillah, nikmatnya telah engkaukah sahabat Rasulillah, artinya beridopat kepada Rasul, piankah nang kawan Nabi Muhammad, piankah umat Nabi Muhammad, piankah keluarga Nabi Muhammad, beidopah bersandar kepada nama yang syarif, nama yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu na'am, ya bujur ulun sahabat Rasulullah. Qala, berkata laki-laki itu, farji' ilaihi faqra'hu assalam. Pulanglah, temuilah dia dan sampaikan salamku kepadanya. Wa qul lahu hada akhuka Ilyas yuridu ayyalqaq. Ini nang mengirim salam saudaramu, artinya sama pada Nabi. Yuridu ayyalqaq, hendak bertamu, hendak berjumpa. Faraja'tu ila Rasulillah, kemudian bulikai pulang dari gunung tadi, nang di mana di gunung tersebut ada seorang laki-laki tadi menjumpai Rasulullah, lalu bakesah lawan Rasulullah. Faja'a yamshi wa ana ma'ah, lalu Rasulullah bergegas berjalan beserta ditemani Anas. Anas ini termasuk khadamnya Rasulullah, khadam daripada Rasul. Hatta sampai kunna qariban minhu, sampai datang mendekati tempat nang dituju tadi. Taqaddaman Nabi wa ta'akhartu ana, lalu Nabi bermaju, aku bermundur. Nah, ini kalau dalam kitab Akhlaqul Banin, di antara adab makan, siapa nang didahuluakan, orang nang tuha atau orang nang dituhaakan. Artinya nang dituhaakan, meskipun misalnya orangnya anom, tapi dituhaakan. Lalu fatahaddatsa tawilan, berbincang ngobrol antara dua orang manusia pilihan Allah, tawilan panjang lebar. Fanazala alaihima minas sama syai'un yushbihu sufrah, lalu turunlah dari langit sesuatu yang mirip hidangan makanan, meja makan. Wa da'awani fa akaltu ma'ahuma, lalu keduanya mengajak aku, ayo kita makanan. Wa idza fiha kam'atun rummanun wa hutun wa karsaf, dan di dalamnya ada berbagai macam aneka makanan. Falamma akaltu qumtu fatanahaitu, manakala aku telah selesai makan, berjauhai aku beka pinggir. Fajaat sahabatun fahamalathu, lalu datanglah awan membawa meja makan, membawa suprah tadi. Wa ana anzuru ila bayadi thiyabihi fiha tahwi qibalas sama, dan aku melihat putih, bentuknya berwarna putih, menuju ke langit, membawa suprah. Jadi ada dua pendapat lah. Kalau dalam kitab Fathul Alam, Nabi Ilyas wafat setelah zaman Nabi Sulaiman, sebelum Nabi Zakaria. Adapun dalam kitab Hasyiatus Sawi, Nabi Ilyas itu termasuk nabi yang Allah Ta'ala panjangkan umurnya, yang ditugaskan menjaga daratan sampai suatu waktu nanti diwafatkan ketika yurfa'ul Quran. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita mujakarahkan, baik mukri'nya ataupun mustami'nya, baik pembacanya, baik nang mendengarkannya, sama-sama kita dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan oleh Allah Ta'ala, mendapatkan hati yang ikhlas, istiqamah dan husnul khatimah,
dan kelak nantinya kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimasukkan ke dalam surganya Allah bighairi hisab, surga Firdaus, berkumpul dengan para anbiya, wabil khusus Nabi kita Nabi Muhammad yang disanjung-sanjung oleh alam semesta, baik itu penduduk bumi dan penduduk langit, beserta para anbiya, beserta para orang-orang soleh dan para aulia. Amin amin bijahi nabiyyika sayyidina Muhammadin wa ali baitih wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.